kita saksikan persembahan dari calon anggota UKM Teater Hijrah UHAMKA dengan judul G30S karya Putu Wijaya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi saudara di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan mancanegara dan berada. Inilah Radio Republik Indonesia Studio Jakarta kembali mengudara melalui gelombang-gelombang 19, 25, 31 dan 49 meter, membawakan acara siarannya untuk pagi hari ini, hari Jumat 1 Oktober tahun 1965. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.
film G30 SPKI mau diputar, banyak perang mulut. Ada yang tak mendukung pemutaran film ini karena ini mengingatkan pada sejarah berdarah kita. Tapi sebaliknya, ada yang mendukung pemutaran film ini karena sejarah kita itu sudah mulai dilupakan. Selain itu, ada indikasi pihak tertentu yang ingin melupakannya. Apa itu, Pak? Banyak anak muda bergelar doktor maupun sarjana, tapi mereka lahir setelah tahun 65 atau masih kecil di era itu. Mereka beringas menuntut keadilan. Mereka protes keluarga yang tertumpas dan terhukum tanpa proses peradilan. Mereka menuntut agar HAM berpihak pada mereka, tapi mereka lupa. Mereka lupa segala teror dan intimidasi yang menakutkan rakyat yang dilakukan PKI berkali-kali. Lalu kalau begitu, bagaimana? Inilah persoalan kita sekarang, Bu. Apa? Kita cenderung mementingkan kepentingan pribadi karena rasa kebangsaan kita itu yang makin lama makin digerus erosi, ingin hidup enak sendiri. Kenapa begitu, Pak? Ya karena para pemimpin kita itu loh, Bu. Pemimpin kita cenderung mementingkan kepentingan politiknya, partainya, hingga kroni-kroninya. Sehingga kepentingan bersama itu sudah tidak diurus. Loh, bukannya sudah betul begitu, Pak? Para pemimpin mengutamakan kelompoknya. Kalau bukan pemimpin yang mengutamakan kelompoknya, siapa lagi? Betul. Tapi artinya kita tidak punya pemimpin yang nasionalis. Masa tidak? Bapak ini jangan asal bicara. Didengar tetangga bisa jadi perkara. Perkara apa, Bu? Ini itu pikiran waras Bapak. Perlu didengar oleh masyarakat luas. Sejarah yang dipotong-potong, dibolak-balikan, apalagi disemir. Itu kan. Sudah, Pak. Kenapa, Bu? Itu kan subversif. Itu dulu praktek menghalalkan cara dari PKI. Sudah, Pak. Ikut Ibu. Kemana, Bu? Tetangga tidak enak. Bapak belum saya ngomong, Bu. Sebentar, Bu. Sudah. Bu, sabar loh. Assalamualaikum, Pak Ahmad. Assalamualaikum, Pak Ahmad. Ya, waalaikumsalam. Kalian siapa ya? Selamat malam, Pak. Ya, malam. Maaf mengganggu waktunya. Ya. Tapi ini penting sekali, Pak. Sebelum meledak menjadi sebuah perkara. Perkara apa? Begini, Pak Ahmad. Kedatangan kami bertiga ke sini, kami ingin mengklarifikasi pernyataan Bapak yang hebat itu. Pernyataan apa? Bapak bilang kami yang lahir sudah tahun 1965 atau masih kecil di era itu beringas menuntut keadilan karena keluarga kami tertumpas dan terhukum tanpa melalui peradilan. Iya, betul sekali. Bapak juga menuduh kami menuntut HAM berpihak kepada kami. Iya, betul. Dan apakah betul, Pak Ahmad? Bapak juga menuduh kami melupakan teror dan intimidasi yang telah mengancam rakyat yang berkali-kali dilakukan oleh PKI. Iya, betul sekali. Kenapa? Terima kasih, Pak Ahmad. Jadi, memang betul. Betul. Betul kenapa? Halo. Saya ulangi itu betul. Sekarang gantian saya yang bertanya, boleh? Silakan, Pak. Kalian bertiga siapa? Sebentar, Pak. Kalian ini anak dari orang tua yang mana? Cucu kakek kalian dari yang mana? Yang sudah ketumpas? Iya. Sekarang kalian bertiga marah, mau menuntut keadilan? Iya.
Terus terang saja sama saya. Asal kalian bertiga tahu, rumah saya itu dibakar. Punggung saya juga dibacok. Lihat, lihat. Ini masih ada bekasnya. Kalau saja waktu itu tidak diselamatkan oleh polisi, kalian bertiga tidak bisa melihat Ahmad yang sekarang. Jadi kalau mau protes silahkan. Maaf Pak Ahmad, kami datang bukan untuk protes. Terus mau apa? Menuntut keadilan? Atau memeras? Daun kering seperti saya ini masih mau diperas? Iya. Kalian ini termakan oleh umpan CIA. Maaf Pak Ahmad. Kedatangan kami ke sini, kami ingin meminta maaf Pak atas semua kesalahan yang telah dilakukan oleh orang tua kami dan juga kakek kami. Mari Pak, kita akhiri semua ini dengan pengertian baru. Apa? Meminta maaf. Langsung aja. Bisa belum PKI? Assalamualaikum Pak Ahmad. Pak Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar. Pak Ahmad. Bapak belum pakai baju. Ntar sispek bapak kelihatan. Sabar. Loh, kenapa ini rame-rame? Loh, rumah saya kenapa? Aye nih kesini sama teman-teman Aye dapat info kalau rumah Pak Ahmad diserbu anak-anaknya PKI itu. Info dari siapa? Pokoknya begitu Pak infonya. Betul ora? Oh, maksud kalian itu anak yang datang bertiga? Oh jadi mereka bertiga Pak Ahmad? Iya, bertiga. Laki-laki 2, perempuan 1. Ya dalam, masa cuma bertiga? Sing luar apa ya Pak? Di luar? Ya, saya nggak tahu lah. Kira-kira 5 ada kali ya Pak. Bawa senjata kagak? senjata? Senjata apa? Ya senjata tajam atau senjata api gitu loh Pak. Tidak. Lalu jemarit? Tidak. Bapak diancam? Kenapa? Karena kita teh dianggap menumpas orang tuanya tanpa keputusan peradilan. Eta teh dianggap pelanggaran HAM. Ya, tapi kan mereka lebih dulu meneror dan mengintimidasi kita. Rumah saya dibakar. Punggung saya dibacok. Lihat. Lihat ini nih. Itu masih ada tuh. Tapi Bapak tenang aja. Aye sama teman-teman Aye bakal jaga Bapak. Kagak bakal ada yang berani baca Bapak lagi. Udah, kalian tenang aja. Bapak itu nggak perlu dijaga. Tapi Pak, kalau misalkan mereka kembali bagaimana? Ya kan Betul tuh Pak. Mereka itu tidak akan kembali. Pak, jangan anggap sepele. Mereka itu kan orang-orang militan. Ya, tapi kan dalam kasus Bapak ini ada pengecualian. Perkecualian apa Pak? Ya, mereka datang bukan untuk protes atau intimidasi. Bukan. Mereka datang untuk minta maaf. Minta maaf siapa? Yang pada kita semua. Masa hati-hati Pak Ahmad, itu taktik strategi, mereka jago. Sekarang itu politik juga pakai klinik Pak Ahmad. Betul Pak. Ya, tapi kan sebagai orang yang beradab, jika ada orang minta maaf, ya Bapak latah ikut minta maaf. Sih benar saja. Masa Bapak yang kami tuakan sekaligus kami junjung tinggi sudah minta maaf pada anak-anak besaku. Mereka itu loh yang mau buang mayat kita ke sumur tua. Apa salah Pak Ahmad? Betul tuh Pak. Pak dengerin. Dek, Bapak jelaskan ya. Sejarah itu tidak boleh dipotong-potong. Jangan hanya menguntungkan pihak kita saja yang dilestarikan. Sisanya dibuang kotak sampah. Itu namanya korupsi.
Dan sejarah tidak boleh ditambah-tambah, biar terlihat seram. Itu namanya tindak kriminal dan korupsi. Nah, sejarah itu adalah mencerminkan masa lalu untuk merajut ke masa depan. Kalian semua paham? Bagus. Selamat malam semua. Malam Paman. Iya, malam. Ini Ibu yang ingin bertemu dengan Bapak. Malam, Bu. Ibu ingin mengucapkan terima kasih atas semua perlakuan Bapak yang luhur, bijaksana dan sangat mengharukan itu. Iya, sama-sama. Sehingga Ibu bangkit lagi hasrat untuk hidupnya. Setelah puluhan tahun hanya tergolek lemah di tempat tidur tak berdaya, Pak. Alhamdulillah, kini Ibu mampu untuk bangkit lagi. Ibu bahkan mampu untuk berbicara setelah kami lama tak mendengar sapanya. Saat itu, ketika Ibu menyebutkan nama kami satu persatu, jujur saja Pak Ahmad, kami tidak tahu harus menyatakan dengan bagaimana perasaan kami ini, Pak. Malam itu juga, kami bersimpuh bersama-sama dan berdoa, memohon ampun atas semua kesalahan yang telah dilakukan oleh orang tua kami yang diseret oleh ideologi yang tidak sesuai dengan nalar kita sebagai orang Timur. Kami bersyukur dan beruntung diberikan kesempatan untuk memperbaiki bolong-bolong di dalam batin kami. Terima kasih Pak Ahmad. Sama-sama. Iya, batin kami berkata, rasanya bukan kebetulan kami bertemu semua di sini. Sekalian, kami mohon minta maaf atas kehilafan Bapak dan kakek kami. Semoga kini kami yang tinggal di luar negeri nanti dibukakan jalan untuk pulang kembali ke rumah. Di sini kami lahir, di sini tempat kami mengabdikan jiwa raga kami. Ya, memang sudah lama kami membahas tentang kepulangan kami. Bukan karena kami betah di situ, tapi karena kami takut mengganggu. Akhirnya berkat desakan Ibu, akhirnya kami kembali pulang. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kata Ibu, nanti terlambat. Tapi setelah bertemu dengan Pak Ahmad, kami sadar ketakutan itu hanya akan membuat kami tidak memiliki kesempatan untuk menjahit bolong-bolong rohani kami yang begitu terpaut pada rumah. Terima kasih Pak Ahmad. Iya, sama-sama. Bagaimanapun indahnya mawar di luar jendela, lebih indah cahaya dalam hati yang memaafkan dari ketulusan hati yang mulia. Betul, Pak. Maaf. Baru sekarang saya dapat kesempatan untuk meminta maaf. Sesal bertumpuk di kepala saya bertahun-tahun. Sampai suara saya bilang, ini keajaiban. Sangat terjadi. Kau bukan bapaknya anak-anak dan bapak saya. Mereka berdua menyuruh saya untuk datang ke Pak Ahmad, meminta ampun atas kehilangan jadi masalah. Saya juga harus meminta maaf. Mana mereka? Mana? Mana mereka? Pak Ahmad? Pak Ahmad? Mana orangnya ini? Iya, sebentar. Loh, Blimade, ada apa? Mana? Mana Girwani itu? Maksud Blimade itu siapa? Ratu Genjer-Genjer itu. Di mana dia? Siapa Blimade? Istri Jendra. Serahkan dia sekarang. Bapak jangan coba-coba melindungi musuh negara ya. Betul, Pak. Itu dia. Tangkap. Tunggu sebentar. Apa lagi? Sabar.
Gua. Sudahlah. Bapak bisa ditangkap kalau mau penegak hukum. Tunggu sebentar. Orangnya itu sedang pingsan. Sabar. Bapak mau melindungi Irwani seperti dia? Iya. Hah. Bisa ditangkap, Pak Ahmad. Gimana sih Pak Ahmad ini? Ya tunggu sebentar. Ini kan rumah saya. Ibu ini juga tamu saya. Ya kalau memang salah, saya akan melaporkannya ke polisi. Tidak, tidak. Tahu sekarang. Udah lagi. Tidak tahu. Sabar. Semua sabar. Sabar. Semuanya itu tuh. Sabar. Beli mana? Jadi ibu yang meninggal itu dikremasi. Ketiga anaknya kembali ke luar negeri. Tapi ia berjanji akan kembali ke Indonesia untuk mengabdi NKRI. Terus bagaimana ya Bu? Tak lama kemudian sejumlah aparat negara memasuki rumah kami, memeriksa seluruh rumah, barang diperiksa, foto diusut, bahkan celemek berwarna merah dipertanyakan. Apakah itu bendera? Saya pun bingung. Tapi Bapak tenang saja, tidak menanyakan surat petugas, apa yang dicari petugas, malah memberikan servis terbaik untuk para petugas. Jadi bagaimana Pak? Masih perlu saya bikinin kopi lagi? Tidak usah Pak Ahmad. Terima kasih. Iya Pak. Saya sudah meminum 6 gelas kopi Pak. 6 gelas Pak. 6 gelas kopi Pak. Sekali lagi saya minum, Iya. yang ada saya mabuk Pak. Bapak bisa saja. Iyalah Pak, pasti bisa lah. Sudah cukup bercandanya. Maaf Pak Ahmad, sepertinya kami sudah merepotkan sekali. Oh tidak apa-apa Pak. Saya itu selalu senang membantu bapak-bapak petugas. Sudah Pak Ahmad. Ahmad sudah kooperatif sekali. Cuma ada beberapa hal yang masih kami bingungkan Pak Ahmad. Oh iya Pak, silahkan periksa kamar-kamar kami Pak. Silahkan Pak. Kamar kami itu ada 3. Tapi kami hidup cuma berdua Pak. Oh, ada 3 kamar Pak. Iya Pak, 3 kamar. Bang, Ya. ada 3 kamar Bang. Terus kenapa? Berarti kita bisa nginep di sono dong Pak. Boleh Pak, silahkan. Tuh, Pak. Pak. Sugi. Gratis Bang. Lumayan udah jam berapa udah malam ini. Tetap aja. Mau jam berapa? Lihat itu. Jadwal kita masih ada lagi. Kamu itu. Iya siap Bang. Canda mulu kamu. Iya Pak. Maaf Bang. Maaf Pak Ahmad. Oh iya Pak. Rekan saya kekurangan obat sepertinya. Oh iya Pak. Aduh, kami sepertinya sudah sangat merepotkan ya Pak Ahmad ya. Tidak apa-apa Pak. Saya mengerti kok tugas-tugas Bapak. Saya mengerti Pak. Iya Pak. Tapi sebelumnya nih Pak, Iya. saya mau nanya. Boleh Pak? Boleh kan? Boleh Pak. Oke, alhamdulillah boleh. Iya Pak. Mau nanya dulu ya Pak. Silakan. Sebenarnya apa hubungan Bapak Ya. dengan almarhumah Pak? Ya seperti saya sudah bilang Pak. Iya. Hubungan saya itu dengan suaminya. Dulu kami berteman saat masih kelas 1 SMP Pak. Bersahabat Pak. Tapi gue nanya lagi ya Bang. Serah, lagi. Maksudnya gini Pak. Iya. Sorry Bang. Maaf. Ya, jadi saya mau tanya ya Pak. Iya Pak. Sebelum almarhum meninggal pada malam hari itu ya, Ya. apa yang dibisikkan almarhum kepada Bapak? Suaranya itu samar-samar Pak. Jadi tak terdengar jelas Pak suaranya. Kira-kira apa tuh yang didengar? Ini dengar saya? Iya, betul. Waduh Pak, kejadian itu sangat cepat. Saya belum sempat berpikir, ibu itu sudah jatuh Pak, ambruk gitu Pak.
itu ya Pak? Iya. Tapi kata banyak saksi ya Pak ya, Iya. sebelum almarhum meninggal itu, Hmm? dia menunjuk-nunjuk ke arah Pak Made. Iya, pada arah Pak Made. Apakah betul itu? Waduh Pak, fokus saya pada malam itu Hmm. tertuju kepada anak-anaknya Pak. Yang laki-laki menarik ibunya, yang perempuan malah jadi mendorong Pak. Menarik, mendorong. Iya. 17 Agustusan dong Pak. Oh 17 Pak? Iya, tarik tambang. Enggak. Kamu ngapain? Iya, lagi serius ya Bang ya. Maaf ya Bang ya. Dari tadi. Iya, Sigi, Bang. dari tadi. Lagi jalanin tugas. Iya. Serius dikit dong. Serius Bang. Iya, saya yang serius. Tegas. Saya juga serius Bang. Ayo kita tanya lagi. Ya Bang. Kasihin lawan tuh bocah. Biasa kamu. Emang biasa. Makasih ya, Sigi. Boleh nanya nih, abang nih. Silakan. Saya mau lanjut nanya nih bang. Boleh, Pak, boleh, Pak. Bang, Pak Ahmad maksud saya. Oh iya Pak, ada apa-apa. Jadi kata salah seorang saksi nih Pak Ahmad ya. Dia bersaksi memberikan kesaksian gitu Pak Ahmad. Katanya almarhumah sempat menunjuk-nunjuk ke arah Pak Made. Seperti berkata, ini dia orangnya. Betul seperti itu Pak Ahmad. Aduh Pak, info itu saya tidak tahu sama sekali Pak. Jadi saya mohon maaf. Oke, baiklah kalau seperti itu. Iya Pak. Terima kasih atas kerjasama Oh, iya, ya, Pak Pak. Ahmad. Sama-sama Pak. Kami pamit pulang dulu. Oh iya Pak, hati-hati Pak. Selamat malam. Malam Pak. Ya Pak Ahmad. Iya. Selamat malam Pak. Oh iya malam. Kopinya Pak. Iya. Taruh Pak. Iya. Saya mau ngasih jempol Pak. Mantap Pak Yono! kopinya. Oh iya Bang, sorry Bang. Astagfirullah. Hati-hati Pak. Iya. Dadah Bang. Setelah para petugas pergi, tak lama kemudian Pak Made mendatangi rumah kami. Tak biasanya ia begitu ramah, bahkan membawakan kami sekeranjang buah apel, lalu memuji-muji kami karena telah membantu mengkremasi almarhumah dan menanyakan kepada suami saya apakah bersedia mengikuti pilkada. Pak Made mencalonkan diri sebagai bupati, lalu menawarkan suami saya sebagai wakilnya. Jadi bagaimana Bu Made? Pak Ahmad, Ya. ini kesempatan emas Pak Ahmad. Kesempatan emas. Akibat tindakan Bapak yang mau membantu mengkremasi bekas keruani itu, medsos memuji Bapak sebagai calon pemimpin yang dibutuhkan masyarakat sekarang untuk memasuki babak baru dan menutup tuntas kisah lama, sehingga kita dapat bersatu, bergotong royong, tidak lagi saling mencurigai. Saya datang ke sini meminta Pak Ahmad sebagai wakil saya untuk maju pilkada tahun ini. Bagaimana? Bapak setuju? Tapi sebelumnya Bu Made, saya mohon maaf. Saya itu bukan orang politik. Loh, Pak Ahmad kok agak berubah setelah berbicara dengan petugas itu? Apa mereka menceritakan hal buruk tentang saya? Tidak sama sekali Bu Made, tidak. Apa dia bilang? Saya ini dulu pernah jadi ketua pemuda rakyat. Iya. Tidak. Jangan percaya Pak Ahmad. Umurnya juga paling baru 40 tahun. Tahun 65 dia belum lahir. Tahu apa dia tentang saya? Pak Ahmad ini bagaimana sih? Hah? Loh, Bu Made. Bu Made, Bu Made. Jadi, Pak Made itu bekas pemimpin pemuda rakyat. Saya tidak tahu, saya tidak mengerti politik. Kalau betul dia bekas pemimpin pemuda rakyat, mengapa malam itu beliau mengerahkan para pemuda untuk menangkap almarhumah? Saya tidak tahu, tapi sebelum ketiga anak almarhumah kembali ke Rusia, kalau tidak salah ada info. Jadi besok kalian akan kembali ke Moskow. Betul Pak Ahmad. Terima kasih Pak Ahmad. Besok kami akan kembali ke Moskow. Yang penting ibu sudah tenang. Inilah yang dirindukan ibu siang dan malam di Moskow. Untuk kembali ke Ibu Pertiwi. Ibu selalu menyesali keputusan Bapak yang dulu, yang terjerat mimpi-mimpi mulu, sampai mengabaikan keselamatan keluarga. Ibu sudah hampir mau lari, tapi takut karena diancam oleh Bapak.
Otaknya sudah dicuci oleh Blimade. Segalanya jadi terbalik. Siapa? Blimade. Iya, Paman. Kata ibu, orang itu juga memaksa Bapak berbalik melaporkan kawan-kawannya dulu. Bahkan juga melaporkan Paman. Saya. Ya, makanya Paman, kalau dipikir-pikir lagi, bekas bacokan yang ada di punggung Bapak itu tidak asing bagi kami, Pak. Baiklah kalau begitu. Sekali lagi, kami ingin meminta maaf, Paman, atas semua kesalahan yang telah dilakukan oleh orang tua kami kepada Bapak. Terima kasih, Paman. Kami izin pergi. Baik, hati-hati di jalan. Terima kasih. Sama. Malam itu ibu mencoba untuk menjelaskan, namun karena terlalu emosi, suaranya hilang. Sudahlah, Dek. Kita cukupkan di sini saja. Kalau tidak, bisa kemana-mana. Kita itu harus sama-sama legowo. Karena masalah NKRI itu datang dari segala arah. Intoleransi, radikalisme, bahkan terorisme, dan sebagainya. Semua itu memerlukan kita fokus, menjaga, dan mempertahankan NKRI dengan menyampingkan kepentingan pribadi, kelompok, politik, dan golongan. Jadi Bu, siapa sebenarnya Paman? Apakah Pak Made dulu dan sekarang itu berbeda? Ataukah sama? Apa ini sandiwara? Atau kebangkitan? Jadi itu sebabnya Ibu. Sudahlah, Dek. Kita potong di sini saja. Kalau tidak bisa runyam. Persoalan baru begitu banyak. Kita prioritaskan hidup damai dalam perbedaan rasa, pikir, dan sikap. Jadi Bapak menganggap klarifikasi ini tidak perlu? Bukan begitu, Dek. Pada dasarnya tidak ada yang tidak perlu. Tidak ada yang nomor 2. Semua harus nomor 1. Seperti memasak. Semua butuh resep. Nah, ada resep yang dibuat pedas. Itu adalah masakan Padang. Dan ada resep yang dibuat manis. Itu adalah masakan Jogja. Nah, karena resep itu berbeda-beda. Dan berbeda itu adalah kuncinya. Begitu. Tapi Pak, kita tidak boleh menyembunyikan perbedaan, Paman. Karena kita sudah berikrar, kita tetap damai dalam perbedaan, betapapun besar perbedaan itu. Betul. Tapi artinya kita juga tidak boleh mengada-ngadakan, memperbesar, atau menanam perbedaan itu agar kita terlihat spesial. Itu tidak boleh. Tapi sebelum Ibu meninggal, dia tidak membisikkan apa-apa kepada Bapak. Dia ingin membisikkan sesuatu, tapi suaranya tak terdengar dan samar-samar. Tapi Bapak tahu kan apa yang dia ingin ucapkan kepada Bapak? Tidak. Tapi Bapak tahu apa yang adik ini harapkan agar Bapak mau mengucapkannya. Dan sebenarnya banyak orang sudah tahu. Tetapi media massa merasa perlu tahu agar tidak menjadi fitnah. Jadi solusinya bagaimana ya Pak? Solusinya, Iya. jika adik benar-benar ingin tahu siapa itu Blimade, apakah beliau komunis atau nasionalis, apakah beliau beda atau sama dengan yang sekarang, satu saja saran Bapak, Apa itu Pak? tanyakan saja kepada beliau. Jangan tanya kami berdua, karena kami tidak berhak. Saya sudah tanya pada beliau. Jadi adik sudah bertanya kepada beliau. Ya sudah. Lalu jawabannya? Jawaban dia malah balik bertanya kepada saya. Siapa dia sebenarnya? Lalu jawaban adik? Jawaban saya, kakek saya komunis. Dia termasuk yang tertumpas. Tetapi ayah saya sudah memutuskan sejarah dan mulai membesarkan saya dari nol sebagai warga baru, warga yang kaya. Pak, Bu, perkenalkan, nama saya Satria dan saya tidak sendiri.
berikut para pemain. Rina sebagai ibu, Indira sebagai anak satu. Sinta sebagai anak dua, Rali sebagai anak tiga. Rizkina sebagai pemuda satu, Rara sebagai pemuda dua. Nimas sebagai pemuda tiga, Nabila sebagai pemuda empat. Caca sebagai pemuda lima, Eka sebagai wartawan. Intan sebagai Blimade. Martin sebagai petugas satu, Alif sebagai petugas dua. Rehana sebagai ibu aman, Rai sebagai